warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya PJ Balon di Klise Aster. Nope. Sebelum gue mulai bertanya-tanya ke narasumbernya, jangan lupa nyalakan lonceng dan subscribe terus agar mendapat berita-berita terbaru dari kita atau konten-konten berikutnya. Nah, pertama-tama yang biasanya kita mendatangkan narasumber, sekarang di sini gua mendatangi tempat narasumber itu sendiri. Nah, sebelum kita mulai cerita dari narasumber kita, mungkin dari narasumber sendiri bisa memperkenalkan dirinya, Bang. Oke, nama gua Eka Putra, biasa dipanggil Putra. Gua asli dari Depok. Nah, untuk Bang nih, Dragon itu daerah mana sih, Bang? Bisa disebut tempatnya? Di tempat di Pondok Gede, Bang, di Tuaringin. Oh, Pondok Gede, Iya. Jati Waringin. Nah, pertama awal nama Dragon itu dari abang sendiri atau? Dari senior, Bang, dari abang-abang kita. Oh, dari abang-abangan. Jadi nama Dragon ini dari abang-abangannya. Jadi kebanyakan kan dari kita sendiri atau dari orang lain, sebutan-sebutan yang cocok buat anak kita. Nah, awal mulai Dragon ini apa sih, Bang? Bisa ceritain? Dari dulu Dragon itu cuma nama tim sepak bola, Bang. Oh, dominan dengan tim Iya, sepak bola. jadi setiap ada kompetisi dinamain Dragon. Oh, itu Dragon. Terus agak kelamaan kan mungkin nih udah pada tahu nama Dragon Jati Waringin karena sepak bola. Nah, kita penerusnya mengembangin, Bang, mengembangkan agar nama Dragon ini luas ke mana-mana. Oh gitu, jadi dari nama tim sepak bola awal mulai ya, Bang? Iya. Nah, daripada istilah dari kita nyari nama lain, Iya. kenapa enggak sih? Enggak salahnya dong, Iya. kita pakai nama Dragon dan meskipun itu dari tim sepak bola. Iya. Jadi mari-marinya dilanjut sama penerusnya. Iya, harusnya. Nah, Bang, kan Dragon kan kalau orang tahu itu kan mungkin ya untuk yang senior kan tahu karena ini tim sepak bola. Tapi kenapa kalau bahasa kita mungkin disalahgunakan itu, tapi enggak juga kan, tapi disebut nama anak kita aja ya kan. Nah, itu awal mulanya Dragon itu bisa tawuran, terus antar kampung gitu, berkelus, dunia malam, yang adil, terus tahu-tahu itu berapa awalnya? Berawal dari biasa kalau belum puasa kan kita udah dari belum puasa, Bang. Oh, dari belum puasa. Iya, itu kan udah kata rutinitas tuh kalau puasa tuh jam malam. Oh, setiap malam, rutinitas. Sama sarung, ada pakai rifle, ada gear kan. Jadi abang-abangan juga ikut. Nah, terus itu masih bingung mau namain apa, jadi terbentuklah di situ sama Dragon. Oh, Dragon. Jadi kita berusaha di situ. Oh, jadi awalnya tuh Dragon itu tahu pertama rutinitas perang sarung itu ya saat belum puasa. Nah, mungkin Dragon itu mungkin ada artinya, Bang. Kan biasanya ada entah itu singkatan atau memang ada arti lain gitu, Bang. Ya karena itu aja, Bang, dari nama dari dahulu kita. Oh, jadi hanya nama udah asal nyebut Iya, nama kan iya. kayak yang orang istilah gitu. Iya. Abang itu ya. Nah, ini sebelum Dragon nih, mungkin ada nggak pengalaman abang nih sebelum namanya mungkin jauh lah dari namanya Dragon itu, mungkin ada nggak pengalaman ikut tawuran, yang pertama berantem lah. Yang pertama berantem ada sih, Bang. Kita pertama berantem itu sebenarnya namanya Soul People. Kita sering di situ sering tawuran malam di depan jalan sini. Oh, depan jalan di Jatiwaringin ini ya. Iya. Awal dari itu belum puasa. Jadi general dan tawuran lama-lama ke yang tua. Dari yang kecil sampai yang tua aja. Iya. Oh gitu. Nah itu kenapa bisa apa namanya kalau bahasa bilang tuh awal mulai yang buka tawuran yang artinya tuh yang pertama atau yang bisa dibilang kompor lah bahasa sekarang itu. Awal mula kompor sih musuhnya duluan, Bang. Oh, jadi mulai dulu. Iya, musuhnya kita dipancing. Biasa disampaikan tuh kalau yuk sampai nih ya anak sono udah ini nih perang sarung. Jadi ya kan, kenapa kan perang sarung ke gear lama-lama ke
Sajam. Nah, sajam. Gitu. Jadi pertama awal tawuran ini perang sarung, mungkin karena makin memanas, Iya. ya, jadi ke sajam. Nah, ada nggak sih pengalaman lu bang, yang pertama lu di tawuran, yang pengalaman pertama barangkali mungkin lu kena duluan atau lawan lu duluan yang kena gitu bang? Kalau pengalaman gua tawuran itu lawan duluan kan. Kita dulu lawan sejatiwaringin ini kita musuh semua bang. Oh berarti satu jati waring ini musuh lu semua? musuh semua bang. Kita di apit jadi suara musuh di sini musuh. Oh. Kita nama jalan situ udah alas jatiwaringin kita doang yang enggak. Kita Oh. nggak nyatu ke dia. Oh berarti lu hanya beda sendiri dari mereka ya? Iya. Otomatis kita di apit tuh dari tiap hari setiap malam minggu kita disamperin tawuran. Iya. Jadi udah mau nggak mau kita ladenin. Dari situ nama tuh ada bang, soalnya kalau kita lawan dia tuh selalu ada perlawanan meskipun dia gabungan ke jatiwaringin. Itu kan selalu jadi perlawanan ya? Ada perlawanan, dia penasaran dia sampai nyewa metro jam 3 ke subuh dia bang. Nyewa metro untuk datang ke sini doang, depan jajan buat masukin sini tapi nggak bisa, tetap jempol juga dia. Oh tetap di bawah. Iya. Karena kekompakan anak lu ya? Iya. Oh begitu. Dari sini lari gua sampai jauh bang, ada kira-kira berapa meter itu lah, 400 meter dah. Oh 800 meter itu Jauh, iya. lu halau jauh ya? Karena udah capek mudaknya udah ya kayak sendiri. Udah metro jalan terus, kita mau ngancurin dia enak kesian. Karena kita masih punya pikiran Iya. ya? Masih punya hati untuk ngancurin metro juga kasihan sama mobilnya itu ya? Iya. Nih bang, lu nih bang, lu ada nggak sih pengalaman yang nggak bisa lupain tentang lu ditinggal teman kan? Kebanyakan ada orang yang ditinggal teman atau lu nolong teman atau yang bilang mengapa lah gua kena asalkan temen gua jangan. Pernah ada ya pengalaman kayak gitu bang? Pernah bang. Gua pernah tapi nggak pakai sajam ya. Gua dipukulin lagi nonton reggae nih. Iya. Nonton reggae kan itu asal jatuhnya musuh buyutan banget nih gua. Iya. Ya kan. Musuh buyutan sama gua nonton di reggae di Inggris. Oh Inggris. Iya. Di Inggris. Emang gua lagi diliatin sama anak asal jatuhnya, gua di Oh. kata di tandain banget lah. Jadi ciriin banget Iya. ya? Iya. Oh ini anak dragon nih. Gak pulang, gue pantekin tuh, lolos tuh gue, lolos buat temen gue, dia lolos semua dah. Pas di depan ternyata temennya dia lagi banyak, ternyata temennya banyak banget. Karena lu pikir hanya beberapa orang aja ya? Ternyata dia banyak, lebih Iya. banyak gitu. Udah mau gak mau, gue sama temen gue lagi nongkrong di luar, gue lagi ngomong rokok, aku lagi nyanyi rokok. Karena itu kan juga dari belakang kan, udah kalau temen gue naik motor dan kabur bertinggal. Oh, jadi lu ditinggal karena lu dipukul, Jatuh. lu jatuh, temen lu panik dan kabur, Iya, gitu, ninggalin lu. Iya, ninggalin gue. Itu gue dipukulin ada 15 orang lebih bang. Oh, kurang 15 orang lebih, pukulin lu ya? Iya. Iya bang, gue nanya sebelumnya kan pernah ngalamin pengalaman itu kan. Nah dari situ selama ribut tawuran itu, pernah nggak lu merasa namanya kebacok gitu? Pernah bang, namanya gue ada ketawaran, bacok masih iya, resiko Iya, udah resikonya tawuran Iya. itu pasti nggak bacok, Iya. dibacok Iya, ya? bacok dibacok. Kalau nggak kena polisi ya kena warga. Nah, betul. Gitu. Itu kurang bisa cerita nggak kronologi ya bang? Di saat lu kena bacok itu? Awalnya dia itu kampung Kodau lagi ulang tahun nih. Iya. Kampung Kodau lagi ulang tahun kan, lagi ulang tahun. Salahnya gue nyamperin. Oh selalu nyamperin. Iya, seharusnya kan dia ulang tahun dia nyamperin tuh. Iya. Karena pagi tuh gue penasaran, kami ulang tahun nyamperin ya kan. Ya udah langsung terus samperin ke sana. Ternyata kan dia rame banget bang. Di kampung udah kami diundang semua ke dia kan karena dia ulang tahun, karena party kali mungkin bang. Oh, mungkin karena party ya, acara jadi semua diundang gitu kan. Dia mau subuh gue datang sana, pertama gue nak pulang dia udah keluar. Ternyata pas keluar udah mau semua saudara dia keluar. Oh, Semua jadi buat karena lu dicamperin, lu pancing dia keluar Iya, semua. keluar semua. Sempet gue perlawanan cuman wah kuat dong orang mainin banyak banget kan. Iya. Kuat juga ada. Ya udah ribut gue nangis udah. Ini gue gak ngerasa kan gue kena. Awalnya lu nggak ngerasa Gak tuh? ngerasa. Malah gue digini sama dia. Woi putra lu kena tuh. Dia kenal sama gue bang. Soalnya Oh, benar. dia udah ada apaan sama gue. Oh udah apa betul? Woi putra gendut gak ya? Iya. Gue lu kena tuh ya. Mana gak ngerasa gue? Gak iya gue. Iya. Dia kerasa kena. Jadi gue mundur belakang pas ya udah gue cabut bang situ. Udah jadi pas lu bacok itu lu dikasih tahu. Iya. Nah baru lu nggak Baru- ya? iya, baru Sadar, nggak. baru nggak tangan lu, Iya. tangan lu tuh kena luka gitu.
Nah dari setelah itu ada nggak sih yang lain itu kan mereka nggak kaget tangan aja ya kan, tak kita dari punggung atau badan yang lain ada itu yang benar? Ada sih. Luka itu ada. Di sini bang. Oh pas belakang pelipis itu. Iya, itu gua sampai operasi bang. Oh operasi. Iya. Itu kebetulan gua seminggu mau nikah. Seminggu mau nikah. Itu ya cerita kosan kan gue ya. Itu gua emang lagi pusing karena mau nikah, berarti nggak ada bagaimana orang ya. Gua nyari pelampiasan bang. Ternyata pelampiasan itu salah. Gua yang kena. Oh, dan pelacak itu pelampiasan itu salah jalan ya. Nah, kan dari lu pertama kali bacok gitu kan, mungkin udah ngerasain gitu kan. Dan terus buat lu nih pribadi nih, gitu kan. Ada sih musuh yang sekiranya tuh di mata lu tuh berat lah. Yang bukan berat sih maksudnya ada perlawanan buat lu, simbang buat lu. Wah, ini musuh simbang buat lu. Ada kan? Musuh paling berat menurut gue bang. Iya. Ya musuh paling berat menurut gue yang di timur bang tuh bang. Oh, dia timur itu dari mana tuh, Bang? Ya dari situ ada sarang bang. Dari Pasar Rebo. Gue pernah ikut sama sebutnya Hilang Sedadu ya. Iya. Kita pernah ke Sedadu, sama sekali gue nggak bisa keluar di jembatan. Nggak bisa keluar. Iya, soalnya kan dipakai sama dia sama sekali. Soalnya nggak tahu kita kalah masa bagaimana, apa karena kita belum keluar. Gue pengen keluar, tadi sambut sini kok paha gue kena bang. Oh, paha lu Bung, kena? paha gue mau keluar disambut ini serat. Gue ngelak dong, akhirnya kena juga serat. Alhamdulillah celana gue nggak robek sih. Alhamdulillah celana doang Iya, robek ya? celana doang robek pas itu. Sama orang situ, udahlah kita mau balik aja lah. Kita mau balik jadi nyari alat jalan yang bisa keluar dari jalanan. Pas gua perjalanan ternyata rame bang. Ada basah? Dia sampai atas PO situ kan. Oh, Iya. sampai atas pelopor itu? Iya, PO situ. Pas ngeluarin nama polisi bawa di belakang. Udah, akhirnya cabut. Udah pada itu udah pulang lah segitu. Oh, jadi itu pengalaman itu daerah timur itu ya? Jadi ketemu satu camp gaman itu, lu pengen tahu, penasaran? Iya, penasaran. Penasaran, siapa sih ini? Ya kan anak camp ini yang dibilang katanya. Iya. Dari situ lu awal penasaran, akhirnya lu coba. Coba. Ya, sekarang lu tahu kayak gimana ketemunya. Nah terus yang itu Bang, kalau misalkan kan orang prinsip orang beda-beda ya. Kita kalau atau satu kampungan kan biasanya tuh berbeda prinsip. Nah untuk prinsip lu sendiri nih, kalau untuk ribut tawuran ini, prinsip lu apa? Kalau untuk ribut, ya kalau menurut gua kalau ribut ya kalau ribut nggak pernah lari bang. Oh berarti selama lu ribut, lu nggak pernah lari? Gua jalan terus bang soalnya. Ya kita bahas lagi yang ke Kodam deh ya. Kalau ribut situ, gua tuh pertama teman gua jebol bang di Kodam. Iya. Gua emang suka warawir, orang tuh suka nyari yang ributan gitu Iya. ya. Dua-dua jadi bang gua. Iya. Asal ada dagingan gua itu. Masalah partnernya Iya, aja ya? partnernya. Ada partnernya. Pas itu temen gua nelfon, bang ini gua jebol di sini bang. Di mana lu? Gua di Kodam. Langsung gua udah jebolin kok. Langsung soalnya gua sama temen gua. Iya. Gua dia mau ngelek, bego banget bang, udah jebol ya kan. Pas sampai sono, bener udah rame. Kita ribut pagi setengah 6 jam 5 lah. Kan terang gue buka pergelatan kan ya. Iya. Iya. Itu kita ribut. Gue di pras 5 orang kan. Jadi gue datang, gue begini kan, mereka kayak begini kan, kayak gue kan. Iya. Iya. Begini santai jalan. Wih, dragon gitu bilang gerakin. Iya, dragon tangannya kan. Gue di sini maju, temanku jebol sama lu ya. Wih, ternyata temen ngadu gitu kan. Maksudnya udah. Pas itu gue dihitung sama dia 1, 2, 3 disangka dia mundur bang. Gue stuck di situ diem, stuck diem. Ya udah mau gantian gue yang apa? Gue yang ngepres balik biar teman gue di belakang nabrak dia dor. Jatuh satu kena sini. Iya, gue takut pakai BR, badan gue ngeles. Temen gue kena BR, takut juga gue. Alhamdulillah dengan apa cuma dia doang kena korban. Dia Jadi kena. prinsip lu jadi gue gak bakal mundur ya kan karena gue laki-laki gitu ya. Iya. Meskipun salah atau benar tetap gue gak bakal mundur karena prinsip lu gitu ya. Nah dari kejadian itu ya bang, ada korbannya kan banyak mungkin ya atau beberapa orang itu banyak. Ada nggak sih sampai kayak lu baca tuh sampai namanya orang itu koma lah atau sampai masuk rumah sakit
cak model zaman sekarang ini? Ada udah seperti itu bang? Enggak bang, gua kalau ribut dia jatuh, tanya sekali udah. Soalnya gua agak punya rasa Tiba juga iya, ya? Masih punya hati lah masih dia udah gitu. berdaya berarti. Berarti lu nggak ngelawan kok, kenapa harus gua selesaikan kamu gitu? Ya udah cukup sampai sini aja gitu kan biar lu tahu gue siapa kan gitu ya. Nah kan dari sisi itu bang, ada nggak sih pengalaman yang lain dari itu bang? Pengalaman gua ada bang, pengalaman gokil ya. Iya. Gua ngencing di depan musuh gang. Oh mungkin. Iya, jadi gang ini musuhnya, bukan musuh. Gua ngencing depannya. Oh di depan gang itu. Iya, temen gua ngomong katanya, kan dia keluar dari sana balik lagi, dia nggak mungkin sini dia kan. Nah, gua ngencing situ kan, gua bilang ngencing. Gitu kan, dia ngencing, temen gua udah pernah ngencing. Nggak tahu dia keluar dari situ bang. Di situ tabrak kok bang, habis-habisan. Tabrak, gua jatuh, gua bilang, ya hampir batu. Gua bangun, put, dia malah kabur bang, dia kabur mana? Oh lu ditimpa lu yang ditabrak. Iya, gua dia Batuin. malah dia yang kabur. Malah dia yang kabur. Iya, Seharusnya kalau gua terus, iya. tapi enggak ya. Itu Soalnya nggak ada kecelakaan gua bangun, buat masih apa? masih seger. Iya, udah hasil dia masuk gang lagi. Oh dia masuk gang Habis lagi. itu teman gua langsung bantuin dari situ. Nah dari itu setelah dari kejadian gang itu kena masih ada korban kan? Atau begitu aja dia tidak keluar lagi? Enggak, dia langsung kabur udah keluar lagi Oh, di chat lah itu sosmed nggak Iya. keluar lagi. Kita alasannya polisi lah apa warga lah gitu. Oh jadi itu dia punya alasan sendiri. Iya, Karena jadi karena alibi lah. beralibi lah ya. Iya. Kalau saya bilang beralibi lu ditimpa batu, Iya. ditubruk sedangkan lu bang masih seger nggak apa-apa. Ya mungkin mikir-mikir 2 kali, ini baru 1, gimana yang lain kayak gitu. Nah dari setelah kejadian itu nggak mau keluar lagi, mungkin kan karena istilahnya kalau bahasa orang bilang lu masih menjadi dari diri lu sendiri. Iya. Masih nggak tuh selain dari tempat-tempat yang lu pernah jelajahi atau yang sekiranya lu pernah ajak berantem itu, ada nggak sih dari tempat-tempat yang lain? Paling gua jalan kayak nyari gitu. Dulu kan nggak ada yang alasan jalan aja udah. Iya, jalan di motor arah pada papa. Papa sih nemu di Terang Jinangan. Ternyata itu bocah mau ribut sama bocah depan. Mereka kata di gang sini mau ribut sama sono. Iya. Itu di daerah mana? Kalau papa. Oh, Kota Papa. Teman ya. Kalimantan. Di putaran situ gue lewat. Gue paling belakang itu bang. Teman gue udah duluan. Pas ini nggak lama dia keluar dari gang. Wah lu geng sambil seruan. Ya udah pas nggak lama. Udah buru-buru ada apa loh? Temen gue yang ngebut terkan gue ngebut juga. Alhasil mah dia mau masuk tengah-tengah gang gue dibatukin di belakang. Ini gue di belakang batukin. Dia 2 kali kan gue. Aduh gue bilang dia kasih juga nih. Yaudah di depan itu di putaran gue turun. Dibutin gue. Gue naik motor, pedang lipat kan. Oh, pakai pedang lipat. Iya, pedang lipat tahun sendiri kan cepat ya. Iya. Nah, itu dia musuhnya digini bang. Woi, tektok lu gitu bang. Katanya, paling mau taruh jaket kali ya. Iya. Ada jaket kan tebel ya. Karena lu ditahan jaket Iya. kan, kalau jaket itu tuh Iya. nggak apa-apa jadi kan. Mungkin kalau hanya kaos mungkin Iya, boleh ya. karena mah dia ya untuk tektok kali ya. Memang enggak kan ya. Barang kalau jaket mungkin ya. Jadi pas itu gue ribut dia bang udah tadi gitu kan. Yaudah ya sini. Kata dia bang. Tapi bang ini susah buka sarungnya, dia kan yang lama kan ya. Iya. Lalu bang ini pedang sarung masih dibuka. Nah, aku ngelawan kok gitu nah. Itu gue samperin gue tunggu dia, gue masuk gang rame-rame, temen gue pas dari belakang, itu dia masuk gang. Nggak lama dia mau ribut sama yang depan, rame juga. Udah gue cabut lewat Jemberatan. Oh, dari situ lu langsung merasa mikirnya lu udah nggak ada musuh lagi. Iya. Lu langsung cabut lagi. Iya, bingung gue nih, di sini rame. Lu mau kabur mana nih ya? Iya. Oh, situ ada di tengah. Iya, tengah-tengah. Udah, ada kan tigaan gue ke kiri. Itu gue Jemberatan ke arah. Oh, jadi dari itu pengalaman lu yang lu ini ya masih ada lah, masih Iya. banyak cerita-cerita lu itu ya. Cuman satu itu aja ya yang bikin kocak gitu ya. Iya, dan gokil bang, Oke. masa pedang susah buka itu sarungnya lucu, sarungnya dikunci bagaimana? Mungkin itu ada polanya bang. Iya, ada polanya. Ada polanya, ada paspornya kan. Lucu itu. Susah banget ya. Dan dari situ bang, dari setelah itu lu langsung cabut balik atau lu masih nyari-nyari yang istilahnya kalau bahasa anak sekarang menjadi gangster Oh, gua gitu. nyari lagi bang di garasi nggak nemu. Udah pas itu cabut aja. Oh dari situ lu udah selesai cabut gitu Iya, ya. cabut.
Nah dari pengalaman itu udah nggak ada lagi namanya apa sudah bilang nyari lagi tuh musuh-musuhnya. Gua di situ udah balik, next lagi besok gimana? Oh next lagi. Next saya udah lanjut gitu. Nah jadi dari setelah itu jalan kemana-mana nyari yang bisa anak gangster yang ngumpul gitu yang tawuran tuh pingin coba nih gue pingin tahu kampungan ini ya kan. Saya lupa bilang jajal satu-satu. Iya, jajal. Nah dari pengalaman itu masih kan kalian kan kayak tadi kan mungkin bilang lucu lah ya. Iya lucu. Itu kata lucu gitu kan sampai katanya sarungnya nggak bisa dibuka gitu kan. Ada polanya mungkin kan kayak Android sekarang ini. Nah dari setelah itu masih ada bang pengalaman lu yang bisa kalau mas saya bilang yang bikin lu ketawa atau yang bikin lu gemes. Yang gemes itu kita penasaran nih anak kampung ini nih katanya nih bikin coba nih gitu. Ada pernah pikiran gitu bang? Nggak ada udah. Gua kalau ribut di semua ribut kalau kamu udah misal sini nih begitu enggak udah amat gua bang tunggu di jalur ribut plus udah. Oh plus gitu. Iya. Kita belakang udah. Oh coba pakai sekali. Jalan-jalannya gitu kita tes mental ya. Iya tes mental. Nah dari itu kan mau jadi kan udah lu ceritain semua pengalaman lu ya kan dari namanya lu ditubruk kan, terus namanya lu kena bacok, terus sama tadi kan lu ketemu yang tawuran tapi ngelawak. Iya. Tawuran tapi ngelawak gitu kan. Karena barangnya tuh berpola. Harus ada kata sandi. Kita dulu bang, nggak bisa dicabut. Kan lucu kan ya gitu. Nah dari situ lu masih ada lagi bang cerita yang lain? Ada bang. Itu di mana tuh? Di lokasi JT Pamor jadi lampu juga, beda gang. Oh ini beda gang ya? Posisinya sama tempat masih sama tapi beda gang? Iya beda gang. Gua di situ biasa lah, kita yang milih berdua doang tuh. Oh biasa berdua? Iya berdua doang. Gua punya feeling nih, pasti tiap malam dulu pasti mantekin dia. Bener aja bang dia mantekin kan, dia mantekin. Kalau mau ngobrol di dalam sama teman gua, dalamnya gangster lewat tuh, jangan lewat. Tiba-tiba dari gua jadi langsung gua bilang sama musuhnya, "Woi, tar dulu belum siap." Ya kan, emang belum siap, biar belum megang. Dia mundur tuh ngalah. Mau sama-sama siap. Gua tabrak dia sendiri, tabrak motor jatuh ke kolokan, cuman gua nggak dulu bocah itu nggak anu bang. Nggak mafia, kalau mafia motor diambil dulu. Iya. Ini kan biasanya ada kesempatan ya. Iya. Tawuran motor ketinggalan diambil. Iya, banyak ini. Banyak kejadiannya dan kita emang tawuran kabur, motornya ketinggal, kita ambil kan biasanya gitu. Iya. Tapi lu enggak sih dia Enggak. ya. Karena lo emang ya gua tawuran. Iya, cuma dihancurin doang bocah pada ada. Hanya dirusak aja ya. Itu gua diputin, gua dicolong bang sama kanan, disiram air keras. Oh lu sama Dia, gua kaget tuh, kena ini gua semua, di apa? Di aspal, iya. Ngebul? Iya ber. Bukan main. Kata gua, yang ini gua samperin, kabur langsung, gak bilang, gua gimana gua ngomong itu apa tuh kelas di sini, nggak apa sih, begitu deh. Terus gua punya jiwa itu juga, gua saking kesel kan. Ya mungkin karena yang lu emosi gitu Iya. kan. Jadi apa yang lu terima di mana lu, gua takut. Iya. Ini sekalian. Iya, gua sampai diomelin sama temen gua bang, sampai gua jangan begitu, sombong, gua gitu sampai diomelin sama temen gua sendiri. Batak gua. Padahal itu bukan diatur sombong ya, Iya. tapi karena menggertak aja ya. Iya, menggetak aja. Gua disiram, colong disiram, kayak mandian man. Kayak mandi air biasa Iya, ya. pasti. Jangan kayak lu tanaman kali ya, kan siram aja. Tapi itu air keras itu asli ya. Iya, langsung di aspal, kayak Berasap gitu iya, dulu. push, ya udah. Dia situ kaget, langsung udah cabut. Tapi benar lu disiram air keras itu lu nggak apa-apa. Iya, apa? Nggak ada bekas luka bakar. Kalau nggak apa-apa, kalau ini mah tolong baju kali. Oh, mungkin tolong baju lagi ya? Iya. Oh, itu tolong apa yang kita pakai gitu? Iya, kalau dia nggak mungkin pakai masker belum ya. Oh, belum ada masker mungkin Face shield belum ada. Belum ada. Karena sekarang udah ada face shield ya kan, Iya. sama masker. Iya, jadi ketolong itu mungkin. Oke, kita nanti. Ini bang, sebelum itu kan lu pernah dapet cerita orang gitu kan? Ada pengalaman lu nyelamatin musuh gitu? Pernah nggak? Gua jadi bantuin salah satu kampung jadi makmur. Oh jadi Gua makmur. diundang di situ, ya 2000 kadang 2000 besar-besaran kan. Emang dia dari Cilengsi, dari Bekasi, mana aja gua bilang, gua nyamperin tuh kampung duluan. Oh, kalau nyamperin satu kampung itu aja. Gua diundang di situ. Ternyata dia udah datang nggak lama, gua lagi nongkrong ngobrol di dalam sama seniora kan. Ya. Udah tiba-tiba udah jemput tuh bocah di makmur kan. Dimasukin. Asli kan gue ngamen sama yang lain keluar kick balik tuh dia jatuh kecomeran teman gue yang ladenin gue lagi ngeliatin yang di
lingkungan sana. Oh jadi yang satu temen lo mengejar yang lari. Dia jatuh kan. Jadi kan kalau itu kita yang jatuhin, yang buat itu rame kan. Oh ya betul. Ya, jatuhin rame jatuh, dicomberan dibocokin ke aku. Gua nengok dong ke belakang. Iya. Woi, itu orang kesian ya, dibocokin itu udah nggak apa, udah nggak ini dah. Udah lawan Iya, ya. udah lawan di gini aja kan bang ya udah dicolokan kan ya. Udah solokan itu juga udah Bisa, pasrah iya, juga ya. Gua yang lawan gua dorong semua. Ini orang udah begini jangan dimasain begini dong, kesian ya kan. Ya udah, lama. Ada lagi orang batu, aku itu orang hebat dong, solokan solokan ke gua. Itu orang gua melin. Iya. Woi anjing lu ngapain gitu lu, orang lubang daya masih nena. Udah, dia gua suruh mundur, bocah masuk dalam gang. Dia bangun jatuh lari, jatuh bangun lagi bang. Oh karena dia pertama itu udah dibacokin atau dianiaya ya? Iya, dianiaya. Sama temen lu dulu ya? Udah masuk maspek siang. Udah dibangun dari solokan langsung jatuh bawa menarik, jatuh lagi. Temennya nolongin tuh bang. Mau ribut juga atau gue jangan nolongin. Ya tolong itu tahu kan itu. Karena setelah kejadian itu ya. Nah kalau berarti itu anak daerah mana tuh? Itu dari Bekasi. Oh dari Bekasi. Kabupaten deh. Oh berarti jadi selain itu juga lu masih punya hati juga kan? Iya. Lu sudah nggak berdaya, lu selamatin gitu kan? Ya meskipun itu sudah akibatnya fatal ya. Gue terlambat buat misahin gitu karena gue fokusnya ke depan. Oh karena lu fokus di depan jadi lu bilang masih terlambat tapi Iya. dari gimana pun juga lu masih punya etikat baik buat menolong orang anak itu sendiri. Nah sekarang ini dulu yang bisa lu bikin berhenti dari dunia persilatan ya, kalau anak zaman modern sekarang bilang dunia persilatan atau bahasa halusnya itu apa bang? Gua emang dulu sebenarnya berarti banget karena yang sepantaran gua udah mulai hijrah duluan. Oh udah mulai hijrah duluan. Iya, mantan gua hijrah duluan karena gua komporan sama Dede untuk bocah. Iya. Juga udah gua kena komporan. Terus sekarang itu di sini lagi mulai lagi. Oh jadi gue tadi sebenarnya lu udah mulai mau berhenti vakum Iya. karena letting lu ini udah hijrah lah kalau Iya, dibilang udah. kita udah stop gua mau tawuran lagi. Nah Iya. untuk lu sendiri pribadi nih, apa yang bisa berpikiran di benak lu tuh gua pengen berhenti stop tawuran itu apa lu? Gua stop karena sudah nikah emang. Gua sejak nikah. Iya. Gua nikah mau tawuran, gua udah kena komporan. Oh, ini kan. Iya. Nah jadi dari situ lah ya lu nikah, punya anak, dan dari situ lu mulai stop tawuran. Iya, gua kalau anjing kan ngajakin WA kadang-kadang, ayo bang, kembali keluarga kayak dulu bang. Ya udah ada anak. Kalau gua mikir anak gua ini keingetan gitu. Iya. Iya. Jadi itu anak pokoknya keluarga lu Iya, sendiri ya, keluarga. anak bini lu yang bisa berhenti dari tawuran itu ya. Nah makanya ini buat yang di luar sana yang masih aktif nikah dah biar cepat berhenti. Iya. Karena nikah itu bikin berhenti. Berhenti nikah itu bisa berhenti ya. Nah itu kan buat karena kan lu udah stop tawuran gitu kan atau bisa bilang lu udah punya anak istri gitu kan, jadi lu stop berhenti nggak namanya turun lagi di tawuran atau di jalur lagi ya. Nah sekarang gue pengen nanya sama lu bang, untuk dari situ kesibukan lu apa nih bang? Kesibukan gua ya gua di rumah aja dibantuin bini. Oh dibanding bini. Oh maksudnya dibanding bini yang arti kata usaha di rumah sendiri atau gimana? Kayak kadang-kadang usaha COD gitu. Oh ada COD, oh usaha online ya? COD ya. Nah selain itu lu ada usaha-usaha lain selain COD itu? Nggak ada bang. Udah online gitu, nggak ada lagi? Ini gua nyari kerjaan. Udah masih proses ya? Nah selain lu udah punya anak ini nih yang bisa lu bikin stop tawuran itu ya berhenti tawuran lagi karena lu inget anak sama inget istri juga. Ada lagi nggak tuh yang lain gitu untuk lu bener-bener meyakini kalau lu tuh udah stop gua nggak mau tawuran lagi? Gua ngeliat orang tua gua bang. Oh orang tua lagi. Iya, orang tua. Karena orang tua bener bela-belain gua terlalu maksudnya nggak sayang saya kalau ngasih apa ke Oh jadi kayak bilang buat anak tuh udah gua nggak ada pikiran lain, pokoknya gua harus bisa buat anak sampai dimanapun gua ngebela anak ya. Jadi lu berpikir ke situ ya? pas gua ketangkap gua kan orang tua menangis dari situ gua itu Baru mulai berpikiran wah ini gua nyusahin orang tua gitu iya kan. ini malu Iya. Jadi dia berpikir kadang kan gua udah kan orang tua, nangis, ya kan di samping itu di sisi lain juga lu udah punya anak bini juga kan, udahlah gua stop tawuran di situ ya. Nah dari situ deh bang,
ada nggak pesan-pesan kesan moral gitu buat generasi sekarang gitu Bang? pesan pesan buat generasi sekarang berhenti lah buat orang buat apaan yang berfaedah, jangan berfaedah begitu, nggak ada gunanya. Gunakan waktu untuk berubah, tapi berubahlah saya sudah waktu. Jadi tunggulah Tunggu waktu untuk berubah, tapi berubahlah selagi masih ada waktu. yang menunggu untuk berubah selagi ada waktu untuk berubah gitu Bang. Itu pesan-pesan moral yang Bang Putra ada. Nah mungkin di lain waktu kita mungkin bisa berbagi-bagi cerita lagi ya Bang. Nah brother, itulah dari ceritanya Bang Putra dari Dragon. Jangan lupa like dan komen sebanyak-banyaknya agar dapat menjadi semangat kita juga buat bikin konten-konten berikutnya. Akhir kata dari gue PJ Balon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nope.